kenapa Kang Deddy kok tidak ikut ke Menteri Keuangan untuk menyampaikan protes? Di situ saya sampaikan bahwa gubernur itu memiliki dua variabel. Yang pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Yang kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok rasanya saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Kemudian, apakah ini akan mempengaruhi kinerja pembangunan? Kalau saya tumpang kaki, kalau saya hanya berpangku tangan, tidak melakukan langkah-langkah penanganan terhadap belanja anggaran, kalau menggunakan model anggaran dulu digunakan anggaran hari ini, maka saya katakan pembangunan tidak akan ada. Karena sumber daya keuangannya sudah tidak ada. Nah, tetapi saya tentunya harus berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara memotong, menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah. Ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menutupi dana transfer daerah yang berkurang itu. Nah, sehingga kalau ditanya bagaimana pembangunan 2026, karena belanja rutin yang dianggap tidak penting, itu sebenarnya penting sih, tetapi hari ini dianggap tidak penting karena uangnya kan tidak ada. Maka belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026. Nah, sekemampuan kami, tetap kami akan memberikan alokasi berdasarkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tonton video gue sampai habis. Sekarang akhirnya gue paham kenapa perekonomian Indonesia rasanya berjalan lambat. Ternyata Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya, ungkap fakta bahwa ekonomi kita tuh udah 20 tahun gak seimbang. Berdasarkan data statistik, beliau sampaikan, era Presiden SBY 2004 sampai 2014, ekonomi bisa tumbuh lumayan tinggi karena ditopang sama sektor swasta. Tapi di era Presiden Jokowi 2014-2024, pertumbuhannya tuh cuman rata-rata 5%. Belum lagi fakta ada duit negara yang mengendap di Bank Indonesia 800 triliun tapi nggak diapa-apain, nggak diputerin, malah bikin likuiditas ketat dan ekonomi kita jalannya pelan. Makanya kalau kalian dengar berita salah satu strategi Pak Purbaya sekarang mindahin 200 triliun ke bank, ini tuh ada reasonnya. Efeknya apa? Dengan pusingnya para dirut-dirut bank digelontorin duit gede, terus kalau mereka cuma ngendapin tapi mesti bayar bunga, nggak mau dong. Nah, ini fungsinya biar bank-bank ini mikir mau muterin di mana, tentunya kredit dan pinjaman. Bank-bank ini juga harus melakukan strategi marketing yang bagus biar banyak orang yang mau pinjem, kayak bunga rendah atau cicilan ringan. Kalau pinjaman ini nyampe ke UMKM, perusahaan, sampai pabrik, otomatis bakal ada lapangan kerjaan baru. Pengangguran turun dan ekonomi rakyat ikut muter lagi. Targetnya pertumbuhan ekonomi bisa naik ke 6-6,5%. Bahkan likuiditas uang beredar bisa melompat 15-20% hanya dalam 1-2 bulan. Langkah ini mungkin kelihatan ribet, tapi bisa jadi kunci bangkitnya ekonomi Indonesia. Jadi sekarang waktunya kita dukung dan kasih kepercayaan penuh sama nahkoda fiskal baru kita. Kalau kapal ini mau selamat, semua penumpangnya harus percaya sama juru modinya, ya kan? Semangat Pak Purbaya, aku mendukung.